Shalom keluargaku PMK Kataros dimanapun kita berada. Sungguh tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan atas kesehatan, kekuatan, bahkan nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi kita sampai hari ini. Ruang Renungan PMK Kataros edisi Minggu 9 Agustus 2026 menyapa kita kembali pada saat ini. Mari sejenak melangkah mundur dari rutinitas kita. Mari bersama tenangkan hati dan mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Filipi 2 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang keempat. Firman Tuhan demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Judul renungan kita pada saat ini, Freedom in Humility. Saudaraku, mari kita bayangkan bersama seekor burung yang seharusnya terbang bebas, namun memilih melipat sayapnya sejenak demi melindungi kawanannya yang terluka oleh karena badai. Kebebasan sejati yang ia miliki tidak membuatnya terbang egois sendirian, melainkan memberinya kekuatan untuk menopang sesamanya agar bisa bertumbuh dan terbang bersama. Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang keempat kembali mengingatkan kita bahwa kemerdekaan sejati di dalam Kristus bukanlah lisensi untuk hidup egois atau mencari kehormatan yang sia-sia. Sebaliknya, kemerdekaan rohani justru membebaskan kita dari belenggu egoisme diri. Di tengah lingkungan akademis kampus yang kompetitif atau dunia kerja yang syarat tekanan performa, kita seringkali tergoda untuk menomorsatukan ambisi pribadi. Namun, firman Tuhan menantang kita dengan standar yang radikal, dengan rendah hati, menganggap orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Kerendahan hati ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan cerminan dari karakter Kristus yang telah mengosongkan dirinya demi kita. Ketika kita bertumbuh dalam kemerdekaan rohani, kita dimampukan untuk mengabaikan kenyamanan pribadi demi menopang sesama yang sedang bergumul. Kristus telah memberikan teladan sempurna. Dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah, melainkan mengambil rupa seorang hamba. Mengikuti jejaknya berarti kita siap melepaskan hak kita demi mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Dalam keluarga Kataros, kita yang sebagai mahasiswa di kampus, hal ini bisa diwujudkan dengan kerelaan membagikan ilmu dan waktu kita bagi teman yang tertinggal di dalam studi. Bagi kita yang sebagai pekerja, ini adalah panggilan untuk menunjukkan integritas di dunia kerja, tidak menjatuhkan sesama demi promosi, serta konsisten untuk mendukung pelayanan adik-adik rohani di keluarga kita PMK Kataros. Melalui tindakan-tindakan nyata inilah kita mempraktikkan kemerdekaan yang bertanggung jawab. Kita tidak lagi diperbudak oleh rasa takut kehilangan panggung atau gengsi, melainkan merdeka untuk mengasihi tanpa pamrih. Pertumbuhan rohani yang sejati ditandai dengan seberapa besar kapasitas kita untuk menaruh kepedulian pada beban orang lain. Komunitas kita, baik mahasiswa maupun alumni, harus menjadi wadah di mana ego dikesampingkan agar kasih Kristus dapat dinyatakan dengan jernih ke dunia luar. Dengan demikian, relasi dan pelayanan kita di dalam wadah persekutuan ini bukan lagi sekadar rutinitas organisasi, melainkan sebuah gaya hidup yang memerdekakan
dan memulihkan jiwa-jiwa di sekitar kita. Akhirnya saudaraku, mari kita terus bertumbuh dalam kemerdekaan yang sejati dengan menjadikan kerendahan hati sebagai gaya hidup. Kiranya kehidupan kita, baik di kampus maupun di tengah masyarakat, senantiasa memancarkan keagungan Kristus yang selalu mengutamakan orang lain. Saudaraku, ada quotes atau kutipan dari sang penulis untuk merangkum renungan kita pada saat ini. Demikian, pelayanan sejati bukanlah tentang panggung pribadi, melainkan tentang saling memperlengkapi untuk bertumbuh bersama di dalam Kristus. Itulah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus semakin memberkati kita. 1, 2, 3, Shalom.